Selamat malam. Dalam video kali ini kita akan membahas mesin tipe ya. Ini tipenya 4D ya 56U ya. 4D56U itu seri untuk Pajero Strada Triton 2,5 common rail ya. Dan ini blok mesinnya udah kita bongkar, kronologi mobil, makan oli dan overhead ya. Overhead, dan ini udah ganti purik standar ya. Standar. Pistonnya ya STD standar ya, tipe serinya made in Jepang ya. Nih pistonnya kita kasih yang standar. Ini sudah ada pen piston ya. Ada pen piston, dan ini dia lambangnya seperti ini untuk tipe mesin 4D56U ya. Nah ini dia 4D56U, dan ini dudukan metal duduknya, dan ini jet valve-nya kita wajib bongkar ya, karena kalau engine jet valve ini wajib kita bongkar, dan tujuannya untuk mengidentifikasi sirkulasi oli atau ada hambatan atau tidaknya ya. Setelah itu satu-satu jet olinya kita kasih tekanan udara ataupun kasih dicuci menggunakan bensin ataupun solar ya, untuk tujuannya untuk membersihkan kerak-kerak yang menghambat begitu ya. Jadi biar sirkulasi olinya lancar dan tidak ada hambatan sirkulasi oli, lancar semua, dan pompa oli kita ganti ya teman-teman, atau buat para mekanik ya, buat khusus buat pemula ya, yang senior abaikan saja. Ini korek asnya udah kita overslip ya. Ini kita bersihkan ya kan, kita balut seperti ini, tujuannya biar tidak debu atau tidak kotor lagi ya. Nih udah kita rapikan, ini kita bersihkan ya. Ini korek asnya, nanti kita akan setting korek asnya ke blok mesinnya menggunakan alat balance ukur ya. Tujuannya putarannya ya, metal bulan dan metal duduknya apakah ada kocak atau tidak. Namanya barang baru, kita tidak menjamin bagus, harus tahu kondisinya seperti itu ya. Kita bahas stang pistonnya ya, itu di sana. Oke, ini stang pistonnya ya. Stang piston mesin D56U ya. Ini dia stangnya besar ya. Dan ini pastikan stang ini bersih semua, dan jalur oli pastikan bersih juga ya. Nih. Untuk pemasangan stang piston ya, jangan sampai kebalik ya, karena kalau kebalik bisa berabe ya. Kita ikuti jalur dari jet valve dan tanda panah cowaan ya. Tanda cowaan itu arah posisi sejajar dengan arah panah ya. Seperti ini ada panahnya ya. Nah, ini yang bekas nih guys ya. Ini yang bekas ada panahnya. Ini ya tanda panah. Tunggu sebentar, kita taruh di sini. Ini tanda panahnya ya. Harus sejajar dengan arah ke depan ya. Nih. Dan jadi setangnya ada cowaan seperti ini ya. Cowaan seperti ini harus menghadap ke depan, dan merek labelnya D5-nya ini harus menghadap ke depan, jangan sampai kebalik begitu ya. Kalau sebaliknya nggak ada merek ya, begitu. Nah, buat teman-teman, khusus buat pemula ya, wajib harus teliti dengan angka seri di huruf-huruf seperti ini dan lekuan seperti ini ya. Oke. Dan untuk pembahasan stang piston, dan kita lanjut ke dead cell. Oke. Oh ya, kita lanjut ke metal duduknya tadi ya. Dan ini metal duduk ada tanda panah. Oke, kita terangkan sedikit di sini. Nah, ini menghadap ke depan ya. Angka 5 menghadap seperti ini, menghadap depan ya. Angka 5-nya bukan terbalik seperti ini ya, menghadap ke depan. Dan ikuti ukurannya. Ini 5 dan urutannya ada di sini angkanya. Ini urutan 5. 1 sampai 5 ya. Kita udah buat denanya dari urutan arah ke depan ya. 1, 2, 3 ya. 3 ini yang kedudukan dari metal bulannya, 4, 5 seperti itu ya.
Nah, di sini nanti urutannya seperti itu ya. Jangan lupa ini cat oli palepnya harus kita bersihkan dan kita cuci menggunakan bensin ataupun karburator cleaner ya. Tujuannya untuk membersihkan sisa kerak-kerak oli ya yang mengental atau mengerak ya, atau kotoran-kotoran yang menghambat di sini ya. Jangan lupa juga ini kuler olinya kita bongkar dan kita bersihkan, kita cuci menggunakan bensin juga, dan kita tembak, kita semprot menggunakan kompresor ya, angin. Tujuannya untuk memperlancar sirkulasi oli ya. Sebelum kita merakit mesin itu terutama sekali kita fokus ke sirkulasi oli ya. Jalur oli kita pastikan tidak ada hambatan ya, lancar semuanya, dan maupun dari aliran ke korek as ataupun ke ruang piston ya, pastikan lancar semua ya. Kita ke head cylinder ya. Head cylinder ini, head cylindernya kita sudah sekir ya, kita bungkus plastik, tujuannya tidak kotor ya, kita sekir ya, sudah kita papas ya, kita papas manual ya. Tujuannya untuk memperatakan melenting, apalagi mobil kronologi overhead kehabisan air ya, jadi secara otomatis kepanasan itu pasti ada melenting atau melengkung ya. Nah, jadi kita papas ke bubut ataupun sekalipun kita cek kebocoran dead cell ataupun ada yang retak rambut dan sebagainya ya. Tujuannya untuk perakitan mesin lebih optimal atau sesuai SOP, standar operasional. Oke, kita lanjut lagi ke noken as ya. Mengangkat kerak-keraknya dan menggunakan petalit, membersihkan komponen turbo, dan kita tutup ya, tujuannya untuk tidak ada masuk benda-benda asing ya, atau kerikil atau benda lain begitu. Lanjut ke poli ya, ini poli korek asnya, dan ini poli water pump ya, water pump, dan ini poli noken as ya yang di atas, dan ini poli, ini ring snap timing belnya, dan ini gigi timing bel yang di bawah ya. Nih semua ini yang di bawah dan ini yang di atas ya. Dan jangan lupa kita lanjut langsung ke pompa oli ya. Pompa oli udah kita bersihkan juga, dan ini kita ganti baru, walaupun barang baru kita bongkar lagi ya. Kita bongkar lagi tujuannya untuk memastikan kondisi barang bagus dan sesuai SOP begitu ya. Dan ini as balance-nya ya, as balance ini tujuannya untuk membantu putaran oli ya. Putaran oli di sini ada gigi-gigi ya, duduk langsung ke pompa oli begitu. Nah, yang ini cover dari ini ya, kartel ya, dari pak kartel olinya itu dia yang warna hitam seperti itu. Ini ya, ini baru ya, kita bongkar lagi, tujuan untuk memastikan kondisinya baik dan berfungsi dengan baik begitu ya. Dan kita bongkar untuk bersih barang baru, kita tidak menjamin itu ada kotoran atau serpihan apapun ya, kita pastikan steril begitu ya. Oke, buat teman-teman yang masih pemula wajib tahu tentang pompa oli, itu sangat peran penting sekali. Oke, ini selang common rail dan sensor-sensornya, pipa bypass minyak, dan sensor ini adalah sensor yang ke camshaft ya, atau dibilang sensor CKP ya. Nah, ini kita pisahkan di sini dan kita bersihkan juga dengan menggunakan petalit, atau jangan menggunakan air ya guys ya, karena komponen ini sangat rentan jika terjadi bekarat di dalamnya. Kita harus menggunakan solar ataupun petalit itu tadi ya, tujuannya untuk membersihkan kerak-kerak sisa oli dan pembakarannya. Dan ini busi pijarnya ya, itu busi pijar. Kalau bongkar head cylinder ini wajib dilepas semua ya, karena tujuannya untuk membersihkan ujung-ujung pijarnya, dan pastikan kita tes secara manual untuk
untuk mengetahui berfungsi baik atau tidak begitu. Oke. Dan ini semua komponen-komponen ini adalah intake in ya, yang dari in ini double ya, intake exhaust ke trotor body, dan ini bypass selang radiator dan sensor ECT-nya ya, ada dua, besar kecil ya ECT untuk Pajero, mulai dari 2011, 2012 sampai 2014 ya, seperti itu. Strada Triton yang tipe mesin 5D 56DU, mesin 4D 56O ya, 4D. Ya, ini dia komponen-komponennya. Dan buat teman-teman yang masih ragu untuk bertanya-tanya, di channel Mas Agus gratis ya, tanpa dipungut biaya. Dan like subscribe channel Mas Agus pun gratis ya. Berbagai informasi dan perawatan kendaraan Anda itu wajib tahu komponen-komponen yang ada di dalam mesin ya. Semua ini udah kita kumpulkan dan kita akan rakit ya satu persatu. Tujuannya untuk bertahap ya perakitannya ya, karena kita sendiri. Dan ini jangan lupa IGR-nya ya. IGR ini kita sering terjadi IGR pemasangan mesin kalau sudah pembongkaran, atau sering terjadi kode trouble 2313. Ini permasalahannya dari klepnya ya, kita bongkar karena ada kotoran dan menghambat, mengganjal seperti itu. Jadi kita pastikan EGR-nya ini seperti ini. Ini menggunakan arang-arang. Sering terjadi ada pertanyaan di channel Mas Agus kemarin, timbul trouble-nya ya di IGR. Ini bisa diservis ya, karena kalau mengganti ini mahal komponennya guys ya. Ini kurang lebih harga dialer 5 jutaan ya. Nah, ini kita bisa bongkar dan kita servis. Arang-arangnya, airbrushnya kita sesuaikan dan menggunakan airbrush arang-arang dinamo starter atau dinamo cas yang sesuai ketebalan dan panjangnya ya, kita gunakan gitu. Nah, ini masih asli dia begitu. Kalau main ganti ini mahal guys. Dan jangan lupa ini rotor blowernya ya. Rotor blowernya fungsi untuk pengereman ya, pengereman. Dan untuk PWD double 4x4 nya menggunakan vacuum blowernya ya, udara hisapnya seperti ini. Dan ini pastikan bekerja dengan baik ya. Dan untuk memastikan lagi, kita bongkar menggunakan arang-arangnya ya. Jika arang-arang sudah baret ataupun remnya keras, faktornya di sini ya. Nah, ini besar banget nih pengaruhnya nih kalau remnya keras nih. Ini faktornya di sini nih ya guys ya. Oke. Selang-selang injektor atau selang balik yang di dalam mesin. Dan ini semua komponen ini trotor bodinya. Trotor bodinya fungsinya untuk mengatur sirkulasi udara ya, mengatur gas udara masuk ya, dengan kecepatan mesin dan putaran mesin yang disesuaikan kebutuhan mesin begitu ya. Baut-bautnya kita asingkan, tujuannya untuk merakit lebih mudah ya, karena semua baut ini ada panjang pendek dan beda ukurannya, dan pada tempat tata letaknya berbeda-beda ya. Jadi jangan salah memasang bautnya begitu maksud saya. Terima kasih dan jangan lupa like subscribe-nya di channel Mas Agus. Semoga di dalam tutorial video ini semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan like, subscribe, like, komen ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.